menyaksikan Sihir Membayur. Kali ini sebuah lakon Sihir Membayur, barangkali ini sebuah pembanding sejarah, legenda yang selama ini kita pahami tentang seorang Ki Ageng Mangir, tapi di tangan seorang novelis Djoko Santoso, sejarah itu akan dibandingkan oleh karyanya. Kalau pada legenda tentang Ki Ageng Mangir yang dibunuh, dibenturkan oleh batu bilang, malam hari ini akan berbeda pertunjukan yang akan disuguhkan. Nanti kawan-kawan semua akan menyaksikan bagaimana fenomenalnya sebuah pertunjukan ini. Dan kami mohon maaf, bukan berarti pada pertunjukan malam hari ini kami menyuguhkan sebuah kekerasan, bukan kami menyuguhkan dari fakta dan realita. Nanti kawan-kawan akan melihat bagaimana seorang pemain akan dikubur betul-betul selama 1 jam di sebelah kiri saya sana. Bagaimana seorang pemain nanti akan dipukul, dikepruk dengan batu sungai. Baik, pada malam hari ini akan tampil para pemain senior Jogja yang dipadu dengan pemain-pemain junior yang ada di Yogyakarta ini, di mana pemain-pemain ini merupakan gabungan dari teater yang ada di Yogyakarta. Baik dari USC, baik dari PPRI maupun dari kampus-kampus kami sangat bangga bisa memadukan antara pemain-pemain senior dan juga pemain-pemain junior. Ini sebuah regenerasi yang luar biasa. Kami berharap kawan-kawan yang ada di sini semua nanti yang akan menggantikan pemain-pemain senior Yogyakarta. Pementasan ini terselenggara berkat kerjasama Dewan Teater Yogyakarta dengan Pusat Kebudayaan Kusnadi Haja Sumantri. Pada malam hari ini ada satu kabar gembira untuk semua penonton, karena pada malam hari ini kita akan kebanjiran door prize, yaitu ada 500 novel karya Djoko Santoso, ada 50 payung cantik dari PPRI, ada 50 GMO oil, poster dari Sumber Baru Pingit, ada CD musik kelompok musik kampungan karya Bram Matahemu, juga ada 5 trilogi puisi dari Sitok Srengenge, ada 10 antologi puisi Odise karya seorang redaktur Minggu Pagi, Latif Nur Rohman. Dan pada malam hari ini juga akan dilansir sebuah novel karya Djoko Santoso yang berjudul Sihir Membayur. Nanti akan secara simbolis Mas Santoso akan menyerahkan novel ini kepada pimpinan Pusat Kebudayaan Kusnadi Haja Sumantri yang nantinya akan diwakili oleh Mas Farouk Gate atau mungkin yang mewakilinya. Dan pementasan ini juga sukses berkat dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu kami akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya pementasan pada malam hari ini. Kami akan mengucapkan terima kasih pada Pusat Kebudayaan Kusnadi Haja Sumantri atau PKKH Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kepada Taman Budaya Yogyakarta, kepada Bapak Profesor Dr. Bakti Sumanto, kepada Bapak Profesor Dr. Farouk Gate, Bapak Sugiarto, pimpinan PT BNI Cabang Jogja, Bapak Iketut RK, pemimpin cabang PT BRI Klaten, Bapak Sutara, Kepala Cabang Pembantu Klaten PT BTN, Bapak Edi Mulyono, pemimpin Diva Press, Bapak Sudirjo Sujatmiko, Amindo Investaman Nusantara. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada kawan-kawan pers, juga kepada Minggu Pagi, Kedaulatan Rakyat, Koran Merapi,
penerbit MU3 dan Sumber Baru ini. Kawan-kawan, untuk mengawali pementasan pada malam hari ini akan diserahkan secara simbolis novel karya Mas Joko Santoso kepada pihak PKKH Yogyakarta. Kepada siapa, Mas Anju? Baik, kepada yang terhormat Mas Joko Santoso dan juga dari pihak PKKH untuk maju ke depan untuk menerima secara simbolis novel karya Joko Santoso. Kita berikan aplaus yang meriah. Pada malam hari ini juga, tadi ketika saya lewat di galeri yang luar biasa, parkirnya sampai di galeri ya, luar biasa. Ini adalah penulis novel yang pertama kira-kira itu juga Mas Joko ya. Itu bestseller, sudah cetak ulang berkali-kali dan tahun 2014 ini kembali berkarya lewat Sihir Pembayun. Untuk itu kepada Mas Joko secara simbolis berkenan menyerahkan karya novelnya kepada Pusat Kebudayaan Kusnadi Harjo Sumantri, dalam hal ini diwakili oleh Mas Wahyudi. Potret dulu ada sana Mas. Ya, ada kesempatan di bawah sana Mas Joko. Ada Mas Wahyudi, monggo. Terima kasih kepada Mas Joko dan Mas Wahyudi yang sudah mengamati pementasan pada malam hari ini. Monggo Mas Wahyudi. Terima kasih. Jadi kita orang budaya kita sudah launching beberapa tahun yang lalu rektor dan menjadi salah satu oase budaya di Yogyakarta. Dan malam hari ini kita nanti tafsir dari seorang pembayun oleh Mas Joko, bagaimana nanti tafsir beliau tentang sebuah event atau peristiwa sejarah dalam kemasan sastra akan kita lakukan di sana. Semoga mulai malam hari ini PKKH atau budaya menjadi tempat yang sejuk, nyaman, damai, aman, tentram untuk pentas sastra budaya dan seni, sehingga tetap menambah keistimewaan Yogyakarta. Selamat menikmati. Terima kasih. Iya, pada malam hari ini juga tidak lupa kami ucapkan kepada kawan-kawannya Mas Joko Santoso yang jauh-jauh datang ke Yogyakarta untuk menyaksikan pertunjukan fenomenal ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Purwokerto, kepada kawan-kawan Temanggung, selamat malam Kiai Haji El Yasin, juga kawan-kawan dari Semarang, dari Bandung, dari Bogor, dari Tangerang, dari Jakarta, dan dari Surabaya. Kalimantan. Tapi yang masuk di sini ya. Selamat malam juga kepada Mas Kamitra Harjo dan Kisi Hakim yang ada di Jakarta. Dan malam hari ini nanti kawan-kawan ketika tadi datang mendapatkan amplop ya. Biasanya kalau kawan-kawan membuat undangan manten itu tanda tangan masukkan amplop. Tapi ini malah tanda tangan dapat amplop. Ini luar biasa sekali malam hari ini. Itu nanti yang akan untuk mengambil door prize-nya. Jadi nanti teman-teman buka apa isinya, karena ada oli, ada payung, ada novel, ada antologi dan sebagainya. Juga nanti akan ada satu buah rumah KPR dengan DP 30%. Nanti kita akan mendapatkan antologi puisinya Mas Latif Nur Rohman, judulnya Odyssey, yang diberi pengantar oleh Pak Bakti dan juga oleh Mas Edit BAD dan Mas Sri Wintoro. Baik, kawan-kawan, malam hari ini Teater Gabungan Yogyakarta dengan bangga
dagingnya mampu meniam laras serasa bambu. Bulan-bulan dalam gosok rindu raji hidup. Sedang keberangkatan berduga angin yang bumi, ia selipkan rindu yang sudah seruncing dan ngilu yang sudah setajam sulit baik bukan. Rindu dan ngilu akan kutikamkan di dada suraman. Di Satria Wonoboyo tekun melihara seekor piara jantan sedangkan dengan lima. Di dalam dada lajangnya penuh mambang. Matanya membara, dalam ringinya menggegar tanpa asmara, dan kelaminnya minta berdiri, mampu meredam getar ini. Rasakan pembalasanku, teriak membayu di kandang dirimu tetap menusuk dada. Bukan dada terlestri. Udah jantan meriki keluh, mencantum keluar nampuk rindu. Terluas. Jumpa pulang. Mangir Wonoboyo bukan dibunuh oleh penguasa Mataram pada saat dia berperang. Coba lagi ya, kamu mulai lagi menyusuri dari awal, dan kamu jangan buka beruntung ya. Tapi Ratu, bukankah dongeng kultur yang selama ini beredar di masyarakat mengatakan demikian, bahwa Mangir Wonoboyo dibunuh oleh Paduan Sultan. Saya merasa tentu bukan atas kritikan dari kalian, tapi lebih pada curiosity, rasa keingintahuan saya. Apakah benar Mangir Wonoboyo dibunuh oleh Paduan Sultan? Tapi bagi masyarakat seperti ini, lalu sebenarnya Mangir Wonoboyo dibunuh oleh siapa?
Adalah Islam hanya Sutowijaya seorang, hanya Anban Semadi seorang. Langkah. Berbagai pertanyaan terus bermunculan dan bingung mencari jawabannya. Saya terus berdiri, dipenuhi oleh rasa penasaran, rasa ingin tahu peristiwa yang sesungguhnya dari kewajiban saya untuk meluruskan sejarah yang terlihat berjalan. Berbagai pertanyaan seputar kepala saya, dan satu-satunya jalan untuk menepis virus ini sekaligus untuk memenuhi bawah dari kehidupan, satu-satunya jalan saya harus menambah gilas dari awal. Kami bilang, inilah hasil penelusuran saya yang semoga ini kali ini mendapatkan komplain dari ibu kami. Ono boyo bagai duri dalam hujan. Bagaimana Pak? Maaf ya, bukan berarti Paman berniat merendahkan harkat Anda. Sesungguhnya Pangeran Wonoboyo bukanlah seteru atau musuh utama Anda. Apalagi dia memiliki pusaka yang bernama Kiai Banti. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Sekali lagi, maaf ya. Khusus menghadapi Pangeran Wonoboyo, kita harus memakai strategi. Kita memakai akal, bukan okok. Strategi. Ya. Ada di apa? Kita menggunakan siasat hapus scroll. Kita tahu Pangeran Wonoboyo sangat mengandungi tagihan-tagihan. Kalau Pangeran berkenan, kita putus putri pembayung Kemangir dengan menyamar sebagai penari tari. Itu rencana kita, Pak. Paman yakin Pangeran Wonoboyo akan kebencot, akan tertarik dengan kecantikan putri pembayung. Pasti dia akan menikahinya. Dan begitu dia akan menjadi menantu Anda. Sebagai menantu, niscaya dia akan mengharap dan menghormati kata-kata. Pada masa Senopati tertentu,
Kewibawaan Mataram keputusan Tunggal 3. Marilah Senopati rela mengumpankan putrinya di Jaya Mataram yang memang sedang masa kembali. Kemudian barangkali memang tak ditakdirkan Kiai Tanggal datang kembali. Sekarang Bayu diutus barang memanggil dan sang putri tidak kuasa menerbang. Berangkat. Tujuh Mertani merebut sebuah grup ledek yang terdiri dari beberapa penggawa keraton Mataram. Sekarang Bayu Tagawu sebagai pelantun sekaligus penari. Adipati Maproyo selaku dalam perangkat pimpinan dengan nama dalam Sati Gunung. Kijoyo Suparto jadi Prabu Gawalan dengan gelar Sati-Sati. Dan Ki Sinosiko sebagai Prabu Gedang. Sekarang Bayu menyamar jadi anaknya di dalam dengan nama Waranggono dan dikawal oleh bupati wanita. Sedang barang yang dimaksud tadi pagi dari bersama dia tadi itu bandingan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bupati wanita yang tangguh bernama Nyai di Solo.
bayi menjadi perhatian, Wonosobo menjadi perhatian, di mana adapun tidak Sandi Kuno beserta rombongan kembali ke Mataram setelah menunaikan tugasnya dengan baik dan cemerlang. Wonoboyo ibarat ikat sudah masuk ke dalam tubuh. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Pada suatu hari, di samping gedung seni, Sarko Bayu menemukan sebagai sajak gerobak bulan sekarang. Bayu terpesona. Aku menyari lalu yang salah satu bayi kamar lagi gelap dan gerimis sumpah dan dalam kesendiriannya membayar membaca saja dengan berbisik. Kau tak ada di sampingku. Ketika aku membutuhkan langkahku untuk merambah santaunya, kau tak ada di sampingku. Ketika aku membutuhkan
menjadi diriku. Ketika aku membutuhkan angin dan kau tak ada di mataku. Ketika aku membutuhkan kejutan untuk merengkuh hidupku. Kakak Mangir, Benar. apa kakak? Barang bos. Kau tidak hanya satu-satunya ledek dan sangat terpikat. Dulu ada ledek Kinasi dan prihatin, tergila-gila. Tapi aku sama sekali tidak menggubrisnya. Akhirnya mereka berdua menang. Lalu datanglah kamu, sunting menjadi istri. Orang bodoh. Kau tidak hanya memikirkan, tapi telah berhasil menjadi Yakin Mangir Pemboy. Menikmati kelimpahan kesenangan di dalam ini. Merebut cintaku yang tak terhingga. Ternyata kamu berani bermain api. Masih mengenang dan merindukan kekasihmu yang dulu. Kakak Mangir bisa berkata seperti itu. Bisik-bisik saja. Pada siapa lagi kalau bukan pada kekasihmu yang dulu? Hah? Saya tadi hanya membaca hajat yang saya temukan di kota Sukomuli, kakak. Karena tertarik dengan hajat itu, saya pun mengumpulkannya. Lalu saya mengulanginya di dalam kamar. Dalam kesendirian, pada diri sumpah, kali diam. Baiklah. Aku butuh. Dan persoalan ini bukan cukupkan sendiri. Baik, kakak. Tapi saya bisa memberikan itu. Sangka. Dalam kelokan dadamu yang membusuk, nyata kamu menyimpan sejuta laknat dan kejahatan. Akunya bibirmu yang merekah adalah sarang lebah dengan sejuta senjata. Kenapa dulu leher jenjang terus lalu kau yang dengan kuku saya pelas? Oh, barang boros. Halo. Bukan kau berani.
Putri Pangeran Senopati dari Mataram. Sebagai putri Pangeran Senopati, aku tidak pernah merinci. Aku tidak pernah melakukan seperti apa yang akan dilakukan pada aku. Sejak dulu ingat diri, kau tidak ada berdusta padaku, malam-malam. Kau telah menipuku, menipu rakyat Pangeran. Tapi sebagai istri, aku tidak pernah menipumu, kan? Aku sudah mengatakan, aku sangat tulus buat kamu, Kak Mane Malodoyo. Lakukan diri. Yang kembali walaupun ada perkasa dan setia pada Prasetyo, sejerumuskan menyunting putri dan penguasa Mataram yang sangat dia benci dan dia musuhi hanya karena tergoda goyahkan dengan pisolan leden. Apa hendaknya? Jangan takdir, Kakang. Jangan takdir aku lahir dengan tangan Mataram. Lalu apakah salah? Apakah salah jika aku seorang wanita? Aku mencintai dan sangat berakhir pada Kakang. Sedangkan Kakang sangat mencintai aku. Lalu kenapa? Mengapa latar belakang harus menjadi persoalan? Panggil Malodoyo, mengirim ketiga langit, jatuh dalam pelukan wanita Mataram Putri Pangeran Senopati. Terus tinggalkan rencana. Apa salah dan satu? Ibu bumi, bapak kau sok. Kemana lagi harus kusembunyikan mukaku dan harkat martabatku? Simpan air matamu. Panggil Malodoyo, dia butuh air mata Mataram, air mata buaya. Pedus, pedus. Ayo, ayo. Tinggalkan dalam panggilan satu sebelum berubah pikiran. Setelah aku mendengarkan diri sedemikian rupa, dengan darah dagingmu yang menjadi dalam rangkaku, aku bersimpu di hadapanmu, Kakang. Tapi kau tetap mengusirku. Apakah tidak ada sedikit pun yang mencegah hatiku, Kakang? Kembali
sekali juga sang penguasa Manila mengusir istri kita. Jadi tangis yang memilukan tanpa dituduh. Perempuan itu harus kembali ke Mataram, kembali ke kerajaan ayahnya dan menceritakan segala bentuk kegagalannya. Hal semua itu terjadi karena kamu melakukan tidak dengan cinta. Itu musuhnya. Tapi saya sudah berusaha menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dengan hati, dengan rasa, dan dengan jiwa. Dan oleh sebab itu, saya benar-benar jatuh cinta kepada Kakang Mangir Manoboyo. Saya hanya menunggu saat yang tepat untuk membawa Kakang Mangir sowan ke Mataram. Tapi kamu selingkuh kembali. Apakah itu sudah dengan hak? tidak, Romo. Oh, begitu rupanya. Kamu tidak selingkuh, tapi kamu bermain hati tidak dengan rasa. Ya karena kamu tidak mampu mengendalikan nafsu yang berlebih. Tidak, Romo. Tidak apa. Saya sedang membayar demi Gusti yang berfirman. Saya tidak selingkuh, Romo. Saya hanya menemukan saja di kelompok Sukomulyo. Karena tertarik dengan sajak itu, saya pun menyalinnya. Tahu tanpa sadar, saya membakarnya dalam kamar. Dari saat itulah Kakang Mangir masuk dalam hati saya, Romo. Apakah kamu tahu siapa yang menulis sajak itu? Tidak, Romo. Mungkin dari kalangan Sentono pribadi, Adipati atau Adipati Manoboyo. Tapi Kakang Mangir belum mengangkat putra mahkota. Kakang Mangir juga tidak memiliki saudara. Hanya beberapa jalur apel saja, Romo. Angger kembali. Harusnya kamu jelaskan secara terus terang. Kamu jelaskan kepada suamimu itu secara terus terang bahwa kamu cuma menemukan sajak itu di tanah. Kemudian kamu menyalinnya. Kemudian kamu membacanya. Tidak lebih dari itu. Sudah, ya. Sudah menjelaskan semuanya kepada Kakang Mangir. Bahwa hanya satu abang saja. Kalau sadar itu, saya beritahuan. Lalu bagaimana sikap suamimu itu? Kakang Mangir meminta pembuktian dari saya, ya. Saya diminta mengambil kelompok Sukomulyo.
Tapi hujan telah menghapus semua baris-barisan yang itu, ya. Nah, masalahnya sudah selesai. Kalau memang benar demikian yang terjadi, berarti anak tidak sepenuhnya bersalah. Tapi sekarang dia hamil dengan bohong yang kebarang. Membayung hamil dan statusnya tidak jelas. Dan kalau aku membiarkan Pembayung melahirkan anak yang terdapat, ia akan menjadi pertunjukan seluruh Sentul, lalu menyebar di seluruh negeri. Akan dibawa kemana bukan ini, Pak? Monoboyo tepat. Dia mempermalukan Pembayung dengan mengusirnya dari Mangir. Itu berat. Dia juga mempermalukan Romo Panembahan. Monoboyo, tunggu pembalasan Romo. Romo! Tidak bisa. Pergi kamu dia. Pada waktu Senopati berdiri keras, dia dalam dilema yang tidak mudah. Kemudian dia ingat pada anak yang tahu seorang sakti yang memiliki senjata api, dan anak itu bernama Raden Sanjo. Maka dikatakan, sekarang Pembayung yang sudah hampir 7 bulan dengan Raden Sanjo. Tapi selesaikan persoalan itu sampai esok. Selesaikan persoalan Pembayung Senopati dengan jalan pintas. Ternyata naiknya Pembayung ke pelaminan bersama Sanjoto hanyalah untuk menjaga marwah Keraton Mataram serta imamat daripada bangsa Senopati. Maka percekcokan dan perdebatan paham belum menyusul. Hampir dalam tahap terakhir ini dan puncaknya. Di suatu pagi Pembayung meninggalkan Raden Sanjo. Juga putra yang baru dilahirkan yang belum genap usia 4 bulan. Bahkan Pembayung apa yang memberi nama Pembayung. Pembayung memburu kebebasan, dan ketika Panembahan Senopati mendengar tentang cerita itu, Panembahan Senopati menanggapinya ini. Bahkan ketika Pembayung menyatakan hasratnya itu bertualang, Panembahan Senopati tak terlalu reaksi. Keluar dari keraton. Sekarang Pembayung bagaimana?